Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuna Margareta, NIM 2018-227 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis kelas I, dosen pengampu Bu Iva. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, istilah tentang hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian Intellectual Property Rights selanjutnya ditulis IPR adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian, IPR merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Jadi HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Lalu, hukum mengatur beberapa macam kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum. Terdapat 3 jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu yang pertama benda bergerak seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi, dan informasi. Yang kedua, benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, toko, dan pabrik. Yang ketiga, benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta. Lalu beralih ke sejarah hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka diantaranya adalah Carnot, Galileo, dan Gutenberg. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies tahun 1623. Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten pada tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum, dan prosedur mendapatkan hak. 3 unsur penting yang menjadi bahasan dalam HAKI adalah kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir manusia, kekayaan, dan hak. Manusia menjadi unsur terpenting dalam hal ini, tentu saja karena tidak ada sebuah karya jika tidak ada manusia yang berpikir. Indonesia sebenarnya sudah lama mengenal istilah yang berkenaan dengan permasalahan hak intelektual manusia. Saat itu, HAKI dikenal dengan istilah HMI atau hak milik intelektual. Pada perkembangannya, istilah HMI kembali mengalami perubahan nama sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman menjadi HKI atau hak kekayaan intelektual. Lalu beralih ke prinsip-prinsip HAKI. Yang pertama, prinsip keadilan atau the principle of natural justice. Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
Yang kedua, prinsip ekonomi atau the economic argument. Berdasarkan prinsip ini, hakim memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada hakim merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran, royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan atau the cultural argument. Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, haki juga akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang keempat, prinsip sosial atau the social argument. Berdasarkan prinsip ini, sistem hakim memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan, atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang. Lalu sifat-sifat hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Maksudnya, apabila telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif atau mutlak. Haki yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang haki mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Lalu macam-macam haki. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 1 Butir 1. Lalu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari hak paten dan merek. Lalu rancangan. Yang keempat, informasi rahasia. Yang kelima, indikasi geografi. Yang keenam, denah rangkaian atau sirkuit layout. Yang ketujuh, perlindungan varietas tanaman. Lalu pada sifat dan dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. Hukum yang mengatur haki bersifat teritorial. Pendaftaran ataupun penegakan haki harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. Haki yang dilindungi di Indonesia adalah haki yang sudah didaftarkan di Indonesia. Lalu dasar hukum haki, yaitu yang pertama perjanjian internasional, yang kedua undang-undang nasional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.